Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anakku kelas 3 SMK YPM 1, semoga pada kesempatan ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat sehat wal afiah sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, khususnya bisa menjalani aktivitas sekolah walaupun sifatnya secara daring. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan materi yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin dengan minggu-minggu sebelumnya masalah khitbah, masalah lamaran, untuk pada kesempatan ini saya menjelaskan masalah pengertian nikah beserta dalilnya. Jadi sebuah pernikahan itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang an-nikah. Cuman dalam bahasa kita bisa diartikan sebuah perkawinan. Sehingga ada istilah pernikahan atau perkawinan. Sedangkan pengertian nikah sendiri secara bahasa atau secara pandangan ulama fikih, secara bahasa ulama fikih itu aqdun yatadammanu ibahatal wad'ih bilafdil inka awit tazwij. Itu sebuah akad, sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana akad itu mengandung sebuah ibahatal wad'ih, bolehnya melaksanakan wad'i bilafdil inkah awit taswij, dengan sirat, dengan kata-kata atau dengan lafaz angkahtu atau zawajtu, angkahtuka zawajtuka, saya menikahkan engkau, saya mengawinkan engkau. Itu pengertian nikah menurut pandangan ulama fikih. Sedangkan dalam peraturan Indonesia, yaitu pada tahun 1974 menurut UU, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengertian nikah atau perkawinan menurut UU pada tahun 1974. Nikah merupakan sunnatullah, yang mana hal ini tidak lepas dari sebuah dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Sekilas terjemahnya, wa min ayatihi, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untukmu untuk beristri-istri dari jenismu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua untuk kita beristri-istri dari jenis kita sendiri. Artinya ya karena kita manusia juga dari jenis manusia. Manusia nikah dengan sama manusia.
atau jin nikah dengan sesama jin. Adapun kalau manusia nikah dengan jin, ini ulama khilafiyah beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah karena bukan min anfusikum, karena bukan jenis kalian semua. Pernikahan itu dengan tujuan litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang mana pada awalnya sebelum melaksanakan atau sebelum dilaksanakan yang namanya akad nikah, seorang laki-laki ini sangat tidak tenang. Kalau keluar rumah noleh, di dalam rumah menghayal umpamanya. Tapi ketika sudah punya pasangan, sudah terlaksananya akad nikah, maka litaskunu, merasa tenang, merasa tentram, merasa damai dirinya karena sudah punya pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan nikah tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan antar kalian semua mawaddatan wa rahmah. Nah ini mawaddatan wa rahmah, rasa kasih dan sayang. Mawaddah, rasa kasih, wa rahmah, dan sayang. Yang laki-laki menyayangi perempuan sebagaimana yang perempuan menyayangi laki-laki tadi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Karena di dalam akad nikah itu merupakan ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Dengan ayat ini ulama menjadikan sebuah dalil bahwasanya yang namanya nikah itu sangat dianjurkan. Itu yang dari Al-Quran. Yang kedua, dari hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Kata beliau baginda Nabi, ya ma'syarus sabab, wahai kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu dari kalian semua, mampu al-ba'ah, masalah al-ba'ah, masalah mas kawin, masalah mahar umpamanya, maka falyatazawwaj, maka ya Nabi merintah untuk kawin. Jadi kalau sudah mampu untuk kawin, mahar punya umpamanya, maka Nabi sangat menganjurkan, sangat merintah untuk kawin. Jadi nikah itu ya tidak sembarang kawin. Kalau sudah siap, kalau sudah mampu dipersilahkan. Tapi kalau belum mampu nanti di belakang penjelasannya. Kenapa dengan nikah itu? Karena fa innahu aghaddu lil basari fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan nikah atau dengan mempunyai istri itu akan mampu menjaga mata dan memelihara kemaluannya. Aghaddu lil basari, akan mampu menjaga mata, yang mana pada awalnya noleh ke kanan ke kiri, tidak tenang. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluannya. Ini kalau sudah nikah. Tapi bagi orang yang belum nikah, hal ini tidak bisa. Lah sekarang masalahnya ya umur mungkin sudah lumayan, keinginan nikah juga ada, tapi masalahnya dia tidak mampu biaya umpamanya.
Maka Nabi mengatakan wa man lam yastati fa alaihi bisyaumi. Barang siapa yang memang tidak mampu, termasuk tidak mampu biaya, fa alaihi bisyaumi, maka Nabi mengajarkan untuk berpuasa. Fa innalahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan benteng baginya. Jadi saya ulangi lagi, barang siapa yang tidak mampu, keinginan nikah ada, tapi sayangnya tidak mampu masalah biaya umpamanya, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan sebab nikah, dengan sebab puasa, itu akan menjadi benteng, akan menjadi penyelamat. Karena puasa itu bisa menyebabkan pecahnya atau lemahnya syahwat. Tapi sebaliknya bagi orang yang memang tidak puasa, maka syahwatnya sangat besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sementara untuk masalah materi ini yang bisa saya sampaikan kepada semua anak-anakku kelas 3 SMK YPM 1. Jadi setelah menonton atau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, nanti untuk tugasnya ada di Classroom. Sangat mudah insya Allah kalau sudah melihat video ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.